Selamat sahabat saudara-saudara sekalian. Maaf, suara saya memang dari dulu begini. Makanya kalau suara lebih kuat suara istri saya dari saya. Sering saya suruh dia ke depan daripada saya, karena suara saya harus pakai pengeras seperti ini. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya menyampaikan sesuatu untuk menjadi personal ministry kita untuk pagi hari ini, saya lebih dulu membaca sebuah ayat. Ayat ini renungan yang biasa kami ucapkan kepada anak kami Pulo waktu dia berangkat ke sini, tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kenapa saya buat ayat ini? Saya melihat dalam tujuan kita pun dalam beragama ini, inilah rancangan Tuhan bagi kita. Walaupun kenyataannya berbeda dengan apa yang kita lihat di sekitar kita. Tuhan memberikan kepada kita rancangan damai sejahtera, tapi dunia sebaliknya yang datang. Tadi pagi saya berencana untuk pakai jas ke gereja. Tapi setelah saya lihat saudara Jaboner si Hotang memakai baju batik seperti ini, tanpa kami sengaja seragam, kami berdua. Saya bilang beginilah kita nanti di sorga. Kita tidak perhitungkan, tapi nyatanya kita sama-sama di sana, dan kita akan menjadi seragam di dalam kehidupan kita menuju kepada sorga. Dan setelah saya masuk ke gereja, saya coba duduk. Saya perhatikan mereka yang berbicara dari depan. Ada juga keseragaman yang saya dengar, saya lihat di depan ini. Mungkin saudara bisa lihat di sini, bahwa yang ambil bagian di sini, Berita Mission, Saudara Henry Panjaitan, dan sahabat School Remark, Saudara Henry Hutrauruk. Mungkin personal ministry Saudara Henry Simbolon, karena di sorga itu kita akan punya satu nama, tidak ada nama yang lain, anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah menjadi renungan bagi kita. Saya melihat bahwa rancangan Tuhan itu berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Saya membaca sebuah cerita di sini dalam buku Tanda-tanda Hari Kiamat. Lalu diantaranya ada satu hal yang saya ambil di sini, masyarakat yang tak berbelas kasihan. Ini halaman 63. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan merencanakan damai sejahtera, tapi nyatanya setan membuat sebaliknya. Saya membaca sebuah cerita di sini. Tengah malam pasangan itu beristirahat, tidak menyadari adanya bahaya. Seorang wanita muda memasuki ruangan mereka berjingkrak-jingkat memastikan pemilik rumah sedang tertidur. Kemudian ia mematikan sistem alarm dan mematikan lampu di luar untuk memudahkan dua orang pria muda masuk. Ketika mereka sudah di dalam, wanita muda itu mencari sarung tangan plastik untuk melindungi tangan mereka dan pakaian dalam untuk menyembunyikan wajah mereka. Beberapa menit kemudian para pria menyelinap ke dalam kamar tidur dan memukuli suami dan istri sampai mati. Si wanita menyaksikan dengan tenang. Setelah pasangan itu mati, ia beserta salah satu pria muda yang menjadi pacarnya pergi ke sebuah motel untuk merayakannya. Pada pukul 3 pagi, putri tertua dari pasangan yang terbunuh itu tiba di rumah. Ia bepergian keluar, dan sebelum pulang ke rumah, ia berhenti menjemput adiknya laki-lakinya yang ada di ruang permainan elektronik. Ketika mereka tiba di rumah, mereka dihadapkan dengan pandangan yang mengerikan dan darah. Si anak perempuan itu kehilangan kendali dan mengutuki orang yang telah berbuat perlakuan yang keji itu seperti itu. Pada saat pemakaman di pekuburan, ia meratap histeris dan seseorang harus memegangnya saat ia mulai jatuh pingsan. Beberapa hari kemudian polisi menangkap para pembunuhnya. Mereka mengaku dan menyatakan bahwa yang menjadi dalang rencana kejahatan dan membantu mereka melakukannya adalah putri pasangan itu sendiri. Ya, anak perempuan pada saat pemakaman menangis begitu menyedihkan pada hari orang tuanya dikuburkan. Saudara bisa bayangkan? Anak kita sendiri merencanakan kejahatan untuk kita. Saya baca di sini dalam ayat intinya di sini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
Manusia akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengganggu diri, garang, tidak suka yang baik. 2 Timotius 3:1-3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara-saudara bisa melihat bagaimana rencana Tuhan, bagaimana supaya kita memperoleh damai sejahtera. Tapi setan berusaha untuk membuat kedamaian itu berbalik. Dikatakan tadi dalam judulnya di sini, masyarakat yang tak berbelas kasihan. Saya baca satu lagi di sini. Sementara seluruh dunia terjaga oleh mimpi buruk dan bersama-sama memalingkan perhatian pada orang-orang yang terkena dampak tsunami yang menghancur lulukan di tahun 2004, polisi menemukan sebuah kelompok yang terorganisasi yang mencari anak yatim untuk digunakan dalam pelacuran atau untuk mengangkat organ tubuh mereka untuk dijual. Saudara bisa bayangkan itu? Dia menangkap anak-anak yatim piatu, dia ambil organ-organ tubuhnya untuk dijual. Dan mereka, kalau mereka masih gadis-gadis yang masih muda, dia gunakan untuk menjadi pelacuran. Inilah keadaan yang ada sekarang ini. Lalu apakah menjadi tindakan kita? Tadi kita pelajari dalam pelajaran sekolah sahabat kita, jubah kehormatan. Tuhan memberikan kepada kita, masing-masing kita mendapat jubah kehormatan. Apakah kita sadar? Jubah yang kita pakai, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, supaya kita damai satu dengan yang lain. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dunia kita di Amerika ini. Tapi bila mana kita berbicara soal agama, apakah orang menghargai jubah kebenaran yang kita pakai itu? Sebagai seorang anggota gereja Masjid Advent hari ke-7, apakah mereka masih mengakui? Luar biasa itu ya. Atau mungkin sebaliknya. Inilah menjadi tantangan buat kita pada pagi hari ini, menjadi personal ministry. PP kalau di Jakarta dikatakan penginjilan perorangan. Apakah yang kita gunakan untuk berbicara kepada orang yang sekitar kita? Apakah kita menunjukkan sikap kehormatan yang ada yang diberikan kepada kita? Kita sebagai anak-anak Tuhan, bolehkah kita mengatakan bahwa saya anak Tuhan? Sanggupkah kita berkata seperti itu? Atau kita tidak berani? Anak-anak Tuhan akan sedikit bicara, tetapi berharga kata-katanya di mata manusia. Jangan terlalu banyak bicara sehingga banyak yang terlanjur. Saya kadang-kadang sering dimarahi istri saya karena sering bergurau. Orang yang sering bergurau banyak yang terlanjur pembicaraan. Hingga saya batasi saya berbicara supaya jangan terlalu banyak. Karena orang yang banyak bergurau, namanya gurauan ya. Apa yang dikatakan itu belum tentu benar. Itulah gurauan itu. Jadi sebagai umat-umat Tuhan yang sejati di sini, marilah kita menjaga diri kita. Supaya kita manusia yang berbelas kasihan. Supaya kita betul-betul menjadi orang yang siap untuk menantikan Tuhan. Sekiranya besok itu datang, Yesus itu datang besok, apakah kita siap mengatakan, Tuhan terima kasih Engkau sudah kami tunggu-tunggu? Atau kita bersembunyi ke bawah apa? Ke bawah batu-batu gunung. Inilah menjadi tantangan buat kita. Semoga Tuhan Allah semesta alam itu memberikan kepada kita kekuatan untuk mempertahankan jubah yang kita pakai, yang diberikan kepada kita, menjadi orang terhormat, bukan orang yang terhina. Terima kasih.